Film ini diawali dengan adegan di mana seorang pria melakukan aksi bunuh diri dan tubuhnya dikelilingi ribuan burung. Sekelompok mahasiswa mendatangi sebuah laboratorium untuk menemui saintis bernama Pasigaran. Mereka ingin melihat temuan baru Pasigaran, yakni sebuah robot humanoid X-12. Robot yang mirip dengan manusia ini diciptakan untuk menjadi asisten manusia. Ia diberi nama Nila. Nila bukan sembarang robot. Ia bahkan punya perasaan dan tidak bisa menyakiti manusia. Saat dalam perjalanan pulang, salah seorang mahasiswa menelpon sambil berkendara. Dan sejurus kemudian ponselnya melayang terbang di udara secara ajaib. Tak hanya itu, ternyata ponsel di seluruh kota tersebut mendadak terbang ke udara dan menghilang. Bahkan ponsel yang dalam keadaan mati pun ikut terbang seperti burung. Sebuah rapat darurat diadakan. Pasigaran hadir di sana. Menurutnya, ini adalah kejadian langka yang belum pernah terjadi di belahan dunia manapun. Dan penyebabnya tidak bisa diketahui pasti. Pasigaran menambahkan, ini bukan disebabkan alien karena tidak ada aktivitas dari luar angkasa terkait dengan perihal aneh ini. Sekumpulan HP yang terbang tadi kemudian bergabung menjadi satu, menuju ke rumah seorang pria pengusaha ponsel yang bernama Jayan Kumar. Dan kemudian ponsel tersebut membunuh Tuan Kumar. Keesokan harinya, mayat korban ditemukan hancur berkeping-keping di dalam kamarnya. Polisi mendatangkan sang ilmuwan Pasigaran untuk membantu penyelidikan. Setelah ditelaah, Pasigaran menyimpulkan bahwa Kumar tewas karena dibunuh oleh ponsel. Ilmuwan Pasigaran ditemani robotnya melacak kemana hilangnya semua HP di kota itu. Mereka mendatangi sebuah tower sinyal. Di sana mereka diserang oleh jutaan HP yang berseliweran dan berubah bentuk menjadi burung Raja Wali raksasa. Beruntung, Nila berhasil menyelamatkan Pasigaran dari serangan monster HP tadi. Setelahnya, monster HP tersebut merusak semua tower sinyal yang ada di kota itu. Rapat darurat kembali digelar. Kali ini topik yang dibahas adalah bagaimana memerangi ponsel-ponsel yang menjadi hidup kemudian merusak tower dan bahkan membunuh manusia. Sang menteri mengusulkan agar menurunkan kekuatan militer untuk memerangi para monster ponsel itu. Namun Pasigaran tidak setuju karena hal itu bisa mengorbankan banyak nyawa manusia. Untuk itu sang dokter meminta agar pemerintah menghidupkan kembali robot yang dulunya pernah ia buat. Robot itu bernama Chiti. Pendapat Pasigaran disanggah oleh Bohra, seorang ilmuwan muda. Bohra menentang ide itu karena dulunya Chiti pernah di luar kendali yang menyebabkan kehancuran massal. Karena takut akan kehancuran yang ditimbulkan oleh Chiti, akhirnya menteri memutuskan untuk menggunakan kekuatan militer dalam menangani monster ponsel. Diketahui jika ilmuwan muda bernama Bohra tidak menyukai Pasigaran karena Chiti dulunya membunuh ayah Bohra. Monster ponsel tadi kembali melakukan serangan. Kali ini korbannya adalah Tuan Lula, seorang pengusaha di bidang telekomunikasi, pemilik tower sinyal HP yang paling berpengaruh di kota itu. Dan cara yang dilakukan ponsel dalam membunuh korbannya adalah sama, yaitu dengan masuk ke tubuh korban melalui mulutnya, kemudian meledakkan tubuh korban. Dr. Pasigaran menyelinap masuk ke museum di mana Chiti disembunyikan. Ia bersama Nila bertekad bulat untuk mengaktifkan kembali Chiti sekalipun tindakan itu bertentangan dengan keputusan sang menteri. Sang menteri memancing kehadiran monster ponsel dengan membangun tower sinyal yang baru. Dan benar saja, monster ponsel itu datang. Ia tidak menyukai adanya tower baru. Monster tersebut kemudian menghabisi para pekerja dan tentara yang berpatroli di sana.
Kekejaman monster ponsel terus berlanjut. Kali ini ia membunuh Menteri Telekomunikasi yang bernama Vaira Murthy. Ponsel milik Vaira Murthy masuk ke dalam tubuhnya, kemudian meletus keluar melalui perutnya. Melihat kejadian sadis itu, seorang menteri lainnya segera meminta Dr. Pasigaran untuk mengaktifkan kembali Chiti, dan tentu saja Pasigaran merespon positif keinginan tersebut. Monster ponsel semakin merajalela. Ia mengubah wujudnya menjadi burung Raja Wali raksasa dan menyerang warga kota. Sejurus kemudian, Chiti mendadak muncul untuk memberikan bantuan. Dalam pertempuran itu, Chiti berhasil masuk ke dalam tubuh monster, kemudian meledakkannya. Sang monster hancur berderai, namun sisa-sisa ponsel yang belum habis terbakar kembali menyatu menjadi monster Raja Wali. Ia menyerang Chiti dan di saat bersamaan, Chiti kehabisan energi. Chiti merangkak dan berusaha untuk mengisi energinya di sebuah stasiun pemancar satelit. Ia diserang oleh monster ponsel, namun anehnya adalah sang monster tak bisa menyentuh Chiti karena ia tak mampu menembus area tersebut. Chiti selamat dan sang monster pun pergi. Pasigaran mengetahui ternyata tempat itu adalah stasiun pemancar milik NASA dan stasiun itu sudah lama tidak beroperasi. Pasigaran kemudian menelpon temannya yang bernama Dr. Stem. Sang dokter mengatakan tempat itu memiliki sinyal positif dan sinyal itulah yang tak mampu ditembus oleh monster ponsel. Itu artinya dalam tubuh monster ponsel terdapat sinyal energi negatif. Setelah ditelaah, Pasigaran menemukan fakta bahwa energi negatif itu berasal dari bumi. Karena di tubuh sang Raja Wali terlihat aura wajah seseorang dan wajah itu terlihat sangat familiar bagi sang dokter. Pasigaran menyimpulkan untuk mengalahkan monster ponsel, ia harus menetralkan energi negatif di dalam monster tersebut dengan sinyal positif yang kuat. Nila kemudian mendapatkan informasi penting, yaitu ada seorang pria yang bunuh diri di tower sehari sebelum kejadian ponsel terbang ke angkasa. Dan mereka pun segera menuju ke lokasi tersebut, yaitu sebuah daerah yang bernama Tirukazukundram. Di sana terdapat jutaan tumpukan ponsel. Dr. Pasigaran berhasil membuat alat yang bisa menetralisirkan energi sinyal positif dan negatif. Saat alat itu dicoba untuk menyedot energi negatif dari sang monster terbangun dan melakukan perlawanan dengan menyedot balik alat yang terpasang pada sebuah mobil. Alhasil, alat tersebut rusak. Monster ponsel yang berwujud Raja Wali tadi kemudian tumbang dan hancur. Sesuatu di dalam tubuh monster itu muncul menyerupai sosok manusia. Sosok itu adalah pria bernama Paksi Rajan. Saat Paksi mencoba menghancurkan alat itu, Chiti menghentikan aksinya. Paksi melarang Chiti untuk ikut campur urusannya. Karena apa yang ia lakukan adalah permusuhan antara ia dan umat manusia dan robot tidak perlu ikut campur. Chiti menjawab, tugas robot adalah untuk melindungi manusia. Setelah aksinya digagalkan oleh Chiti, Paksi kemudian masuk ke sebuah rumah. Di sana ia menceritakan kepada Chiti tentang masa lalunya. Paksi dulunya adalah seorang profesor yang ahli di bidang ornitologi, ilmu yang mempelajari tentang burung. Diketahui ketika ia lahir, Paksi kecil tidak bernafas dan wajahnya membiru. Dokter menyatakan bahwa ia sudah tiada. Mendadak seekor burung masuk ke rumah sakit dan mematuk dada Paksi yang membuatnya bisa bernapas dan hidup kembali. Itu sebabnya Paksi memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya hanya kepada burung. Burung tidak memiliki peta ataupun radar. Namun saat mereka terbang, burung menggunakan gelombang elektromagnetik bumi dalam menunjukkan arah. Paksi menemukan fakta bahwa radiasi dari tower penangkap sinyal menyebabkan burung kehilangan cara menemukan jalan pulang saat mereka terbang. Dan itu membuat banyak burung terbunuh dalam perjalanannya. Selain itu, radiasi juga menyebabkan banyak burung mati dan telur mereka gagal menetas. Untuk itu, sang profesor mengusulkan agar menutup 90% tower di India. Dan tentu saja ide itu dianggap sebagai ide gila. Paksi mendatangi Lula.
Ia meminta pria itu untuk mengurangi frekuensi sinyal tower yang dianggap Paksi sudah melebihi ambang batas normal dan frekuensi sinyal yang kuat itu menimbulkan radiasi yang tinggi dan itu membunuh banyak burung. Namun permintaan Paksi tentu saja ditolak oleh Lula. Paksi kemudian berorasi di depan toko milik Jayan Kumar, seorang pengusaha ponsel. Ia meminta orang-orang untuk menghentikan penggunaan ponsel demi menyelamatkan burung. Namun Paksi malah diusir oleh Jayan Kumar karena dianggap mengganggu bisnisnya. Paksi juga mendatangi Menteri Komunikasi untuk menyampaikan petisinya terkait penolakan pembangunan tower yang semakin marak. Dan sekali lagi usahanya sia-sia, ia ditolak oleh Menteri Vaira Murty. Bahkan saat Paksi membawa kasusnya ke pengadilan, ia kalah dalam persidangan karena tidak terbukti jika frekuensi sinyal tower melebihi ambang batas dan membunuh burung-burung. Padahal semua itu adalah akal-akalan Menteri Telekomunikasi untuk melindungi para pengusaha. Faktanya, semakin banyak burung yang mati akibat tingginya frekuensi sinyal. Karena semua usahanya gagal, Paksi memilih bunuh diri di sebuah tower sinyal. Saat Paksi mati, aura pria itu enggan mati bersamanya. Aura Paksi keluar dari tubuhnya, kemudian dikelilingi oleh ribuan aura burung yang sebelumnya mati akibat radiasi. Aura burung tersebut menyatu bersama aura Paksi dan kemudian memberikan kekuatan padanya untuk menghasilkan energi negatif yang mampu mengendalikan semua ponsel. Alat penetral sinyal milik Pasigaran berhasil ia perbaiki. Setelahnya ia kembali berusaha menyedot energi Paksi namun gagal. Bahkan Citi kalah dalam pertarungannya dengan Paksi yang membuat robot itu mengalami kerusakan pada bagian MPU. MPU adalah unit memori dan daya pada robot yang berfungsi seperti jantung pada manusia. Melihat Citi mati, Nila mengorbankan dirinya dengan memberikan MPU miliknya kepada Citi. Citi kembali hidup setelah mendapatkan MPU dari Nila dan sebaliknya kali ini giliran Nila yang mati. Citi kemudian segera menyelamatkan Dr. Pasigaran yang terancam ingin dihabisi oleh Paksi. Sang dokter kemudian berhasil menetralisir sinyal negatif Paksi dan menyedot energi negatif Paksi masuk ke dalam alat miliknya. Pasigaran menuai banyak pujian dari pemerintah atas keberhasilannya mengalahkan monster ponsel yang ditenggarai oleh Paksi. Karena keberhasilannya itu, sang menteri mencanangkan agar memperbanyak produksi Citi untuk keperluan militer. Karena dendam dan iri akan keberhasilan Pasigaran, Dr. Gohra kemudian mencuri penyimpanan aura Paksi dan melepaskan auranya keluar. Paksi kemudian mendatangi Pasigaran dan merasuki pria itu yang membuat Pasigaran membuat huru-hara di kota dengan menghajar orang-orang yang menggunakan ponsel. Setelah memasuki tubuh Pasigaran, aura Paksi tidak dapat dinetralisir oleh Nila. Paksi mengatakan bahwa ia tak bisa dibunuh karena dengan membunuh Paksi itu artinya Citi menghabisi Pasigaran karena Paksi ada di dalam tubuh Pasigaran. Saat para polisi menembak Pasigaran, Citi melindungi sang penciptanya itu. Namun, Paksi yang ada dalam tubuh Pasigaran justru memutus kedua tangan dan kakinya, dan bahkan kepala Citi. Setelahnya, monster Paksi memiliki sayap dengan memanfaatkan ponsel yang ada dan ia terbang menghilang. Nila membawa pulang potongan kepala Citi. Ia membongkar seluruh arsip file terkait cara penciptaan Citi dan mengambil formula MPU terbaru milik Dr. Pasigaran. Dan pada akhirnya Nila berhasil menciptakan kembali Citi dengan formula MPU atau memori dan daya yang sempurna, yaitu 2.0. Dan benar saja, Citi yang baru lebih kuat dan memiliki perasaan seperti manusia. Come on, baby!
King of Birds! The battle is on! Hey! Hey! Kavalska! Paksi menghadiri sebuah pertandingan sepak bola. Dengan menjentikkan jarinya, ponsel penonton seisi stadion berdering. Dan penelponnya adalah Paksi. Paksi mengatakan bahwa ia akan membunuh semua pengguna ponsel di stadion. Dan hal itu dimulai dengan membunuh Bohra. Kebetulan saintis muda tersebut ada di sana. Bohra kemudian hancur menjadi debu. 80.000 penonton di stadion berusaha keluar, namun pintu stadion dikunci Paksi dengan menggunakan ponsel. Saat ia bersiap menghabisi semua orang di saat yang bersamaan, Chiti datang. I'm Chitty. Reloaded. Version 2.0. Pertarungan super keren terjadi. Paksi mengubah dirinya menjadi monster besar, menyerupai dirinya dengan menggabungkan seluruh ponsel, sedangkan Chiti memperbesar wujudnya dengan menggabungkan semua benda berbahan besi yang ada di sekitar stadion. Pertempuran sengit terjadi, namun Chiti kalah karena ia keburu kehabisan energi dan harus segera diisi ulang. Saat Paksi ingin membunuh Chiti, sebuah mikrobot versi 3.0 bernama Kuti menolong Chiti. Mikrobot ini jumlahnya ribuan dan mereka menunggangi para merpati. Mikrobot tadi berhasil mengisi ulang energi Chiti, sementara ribuan mikrobot lain menempelkan dirinya pada burung Raja Wali raksasa milik Paksi. Kemudian mereka meledakkannya. Ketika sayap Paksi meledak karena mikrobot, di saat itulah Chiti menembak Paksi dan di saat bersamaan, Paksi keluar dari tubuh Pasigaran, sedangkan sang dokter terkena luka tembak. Mikrobot kemudian membawa Paksi ke tower milik NASA, dan di sana Paksi terperangkap dalam gelombang elektromagnetik. Chiti kemudian menaikkan frekuensi gelombang tersebut yang akhirnya membuat Paksi tewas akibat tegangan radiasi tingkat tinggi dari gelombang frekuensi pemancar sinyal itu. Dr. Pasigaran berhasil selamat. Ia berpesan kepada menteri agar manusia dan hewan beserta seisi penghuninya agar saling menjaga dan melindungi karena bumi ini tidak hanya milik manusia, namun milik semua penghuninya. Dan film pun berakhir. Menurut aku pribadi, film ini mendapatkan 2 jempol. Rasanya seperti sedang nonton film produksi Marvel Entertainment, penuh dengan special effect keren. Tidak mengherankan jika film ini meraih 4 penghargaan dan salah satunya adalah penghargaan untuk The Best Visual Effect and Cinematography. Film ini adalah film India termahal sepanjang sejarah hingga saat ini dan menghabiskan anggaran sekitar 570 crore atau setara dengan 80 juta US dollar. Film yang bergenre science fiction ini diproduksi oleh Laika Production dan meraup keuntungan kotor sekitar 800 crore atau setara 114 juta US dollar. Adegan action yang menggunakan bantuan visual effect menjadi salah satu andalan di film ini. Untuk ceritanya sendiri, dari interval awal penonton sudah dijejali dengan rasa penasaran kenapa semua ponsel bisa melayang dan menghilang dengan sendirinya, dan bahkan membunuh manusia. Kemudian di pertengahan interval, ceritanya mulai dipenuhi intrik dan drama yang semakin menanjak dan ditutup dengan ending yang sangat memuaskan. Selain itu, kostum dan make up di film ini luar biasa. Dandanan untuk aktor Akshay Kumar di bagian akhir sangat fantastis.